Di sini ada vagina, yang mana tempat keluarnya bayi saat persalinan, keluarnya menstruasi, dan juga masuknya sperma. Kemudian ada cervix, yaitu saluran penghubung antara vagina dan juga rahim. Kemudian ada cervical canal, yang mana dia adalah jalur keluarnya menstruasi, kemudian keluarnya bayi untuk persalinan, terus jalur untuk masuknya sperma. Kemudian juga ada endometrium, yang mana ia adalah lapisan dinding dalam, yang mana ini untuk menempelnya sperma. Dan juga ada ovarium, yang mana ini adalah tempat menghasilkannya sel telur dan juga hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ia ditangkap oleh myometrium, yang mana dia ini akan menangkap sel telur, kemudian menyalurkannya ke tuba Fallopi, yaitu ia akan menghasilkan ovum, kemudian menghubungkannya ke rahim uterus. Dan di rahim ini yaitu perkembangan janin pada saat kehamilan. Kemudian ada uterine fundus. Di sini yaitu akan terjadinya kontraksi implikasi pada saat janin di dalam kandungan. Hai, selanjutnya ada alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama itu ada anus, yaitu lubang pantat, di mana fungsinya untuk tempat keluarnya kotoran atau feses. Kemudian ada vagina, yaitu tempat masuknya sperma, keluarnya darah menstruasi, dan juga keluarnya bayi. Kemudian ada urethral opening, di mana itu adalah lubang kecil di atas vagina yang berfungsi sebagai tempat keluarnya urin. Yang selanjutnya ada klitoris, yaitu bagian yang berfungsi sebagai alat kenikmatan dalam berhubungan seksual. Selanjutnya ada mons pubis, di mana ini adalah lapisan lemak yang akan ditutupi oleh bulu pada saat wanita pubertas, yang berfungsi untuk melindungi bagian tulang pubis dan organ-organ di dalamnya dari infeksi. Kemudian ada labia majora atau lapisan kulit tebal yang berfungsi melindungi organisme dari infeksi seperti vagina. Kemudian yang terakhir ada labia minora. Labia minora ini berfungsi sebagai sama seperti labia majora, yaitu melindungi organ dalam dari infeksi. Hai, tadi kan sudah sistem reproduksi perempuan. Sekarang kita ke sistem reproduksi pria bagian luar. Jadi di sini ada kandung kemih. Nah, kandung kemih ini merupakan kantung tempat titik kumpulnya urin. Kemudian ada kelenjar prostat. Nah, fungsinya ini untuk membuat sperma lebih aktif. Kemudian ada uretra. Nah, uretra ini merupakan jalur untuk dilewati urin dan juga sperma sebelum keluar. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens ini fungsinya untuk mengangkut sperma saat ejakulasi. Kemudian di sini ada testis. Nah, testis ini merupakan tempat produksinya sperma. Nah, di sini ada skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kulit pembungkus testis agar testis suhunya lebih rendah daripada manusia. Kemudian ada kepala penis, dan yang terakhir ada lubang penis, yaitu gerbang terakhir keluarnya sperma dan juga urin. Hai, selanjutnya organ reproduksi pria internal. Yang pertama ada ureter, menyalurkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Kandung kemih menyimpan urin. Vesicula seminalis ini untuk memberikan energi kepada sperma. Kemudian ada uretra, di sini tempat keluarnya sperma dan juga urin. Kemudian ada jaringan erektil, ini berfungsi untuk menegakkan dan juga memberikan keras pada penis. Kemudian ada glans penis untuk memberikan kenikmatan ketika hubungan seksual. Ada vas deferens, ini untuk mengangkut sperma saat ejakulasi. Kemudian ampula vas deferens ini adalah mengatur jumlah
akan mengecil dan kita bisa sebut dengan badan polar. Nah, badan polar ini tidak akan pernah bisa menjadi ovum. Oke, selanjutnya ada proses spermatogenesis, di mana ini adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma. Yang pertama ada spermatogonium, sel awal yang bersifat haploid yang akan mengalami pembelahan secara mitosis. Kemudian spermatosit primer, ini adalah hasil dari mitosis spermatogonium yang kemudian akan mengalami meiosis 1 yang akan menghasilkan dua sel spermatosit sekunder. Ini bersifat haploid N karena jumlah kromosomnya setengah dari induknya, dan di sini akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 dan menghasilkan dua sel spermatid. Spermatid ini merupakan hasil dari meiosis 2 yang menghasilkan 4 sel haploid. Kemudian yang terakhir ada spermatozoa. Ini adalah selanjutnya ada struktur ovum. Yang pertama ada follicle cell, di sini melindungi dan juga menutrisi selama proses kematangan. Kemudian ada corona radiata, melindungi ovum supaya tidak rusak. Ada nukleus, menghasilkan ribosom RNA. Kemudian nukleus, di sini menyimpan materi genetik DNA. Ada sitoplasma, memberikan energi kepada sperma, kepada zigot. Kemudian ada zona pellucida, ini untuk mencegah guguran ganda. Kemudian ada plasma membran, ini untuk melemburkan sperma. Kemudian peripindaling space, ini untuk tempat pertama masuknya sperma sebelum ke ovum. Oke, di sini ada sperma, yaitu alat kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis melalui proses spermatogenesis. Di sini ada 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Di bagian kepala ada akrosom, yaitu dia fungsinya untuk membantu sperma menembus sel telur, dinding sel telur. Kemudian ada nukleus, yaitu fungsinya untuk mengontrol pembelahan sel. Kemudian ada bagian leher, di sini itu dia untuk menghubungkan kepala dengan tubuh. Kemudian ada mitokondria yang bentuknya spiral. Dia fungsinya untuk menghasilkan energi dan mengatur metabolisme. Dan di bagian ekor ada membran plasma. Di sini fungsinya untuk mengatur pertukaran zat, menjaga bentuk dan menstabilkan sel. Lanjut ke fertilisasi, yaitu proses bersatunya sel sperma dan sel telur. Di sini ada zona pellucida. Zona pellucida fungsinya untuk melindungi sel telur dan mengatur masuknya sperma agar tidak berlebih. Kemudian ada reaksi akrosom, yang mana dia mengeluarkan enzim dari kepala sperma untuk menembus sel telur. Kemudian ada penetrasi zona pellucida, di mana sperma berhasil masuk ke dalam ovum. Kemudian ada fusi inti. Di sini proses bersatunya inti sel telur dan sel sperma untuk membentuk menjadi zigot dan akan berkembang menjadi janin pada awal kehamilan. Hai, kita lanjut ke ovulasi yuk. Di sini ada rahim, kemudian endometrium, kemudian ada induk telur. Nah, di sini ovulasi melepaskan oosit sekunder. Nah, kemudian akan terjadi pembuahan. Nah, di hari pertama akan membentuk sel tunggal atau zigot. Kemudian di hari kedua akan membelah menjadi 2 sel. Kemudian di hari ketiga akan menjadi 4 sel. Kemudian di hari kelima menjadi lebih padat, yaitu biasanya 16 sel. Kemudian di hari kelima ini blastocista awal. Nah, di sini mulai terbentuk rongga-rongga yang berisi cairan. Kemudian di hari ke-6 sampai ke-7 itu blastocista tahap akhir. Nah, di sini sudah siap untuk menempel di rahim. Kemudian di hari ke-8 dan ke-9 ini embrio mulai implantasi. Nah, embrio ini sudah menempel di rahim dan akan menjadi kehamilan yang tetap.
yaitu ada beberapa fase, yaitu menstruasi. Ini berlangsung dari hari pertama sampai kelima. Kemudian ada folikular fase, terjadi pada hari ke-6 sampai 13. Yang ketiga ada ovulasi. Ini terjadi pada hari ke-14. Dan yang terakhir ada luteal fase atau pasca ovulasi. Ini berlangsung selama 14 hari sebelum terjadinya menstruasi berikutnya, dari hari ke-15 sampai ke-28. Yang kedua ada hormon. Yang pertama ada hormon estradiol, yaitu meningkat pada fase folikular dan akan memuncak pada fase ovulasi. Yang kedua ada hormon LH. Hormon ini akan memuncak pada hari ke-14 dan memicu ovulasi. Kemudian ada hormon FSH. Ini terjadi pada fase ovulasi. Yang terakhir ada hormon progesteron. Ini terjadi pada fase luteal. Kemudian yang ketiga ada suhu tubuh. Suhu tubuh yang awalnya normal, kemudian pada fase ovulasi dia akan meningkat menjadi lebih tinggi. Yang terakhir ada ovarium histologi. Yang pertama ada recruited follicle, di mana folikel-folikel kecil mulai tumbuh di dalam ovarium. Yang kedua ada maturing follicle, di mana salah satu folikel akan tumbuh menjadi dominan. Yang ketiga ada ovulasi. Folikel yang telah matang akan melepaskan oosit dan akan berkerut menjadi corpus luteum. Kemudian corpus luteum akan mensekresikan hormon progesteron dan mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh darah dalam endometrium. Kemudian yang di luteum, di mana dinding endometrium yang menebal. Lanjut ke fase-fase menstruasi. Di sini pada hari pertama sampai hari ke-7 terjadinya peleburan endometrium yang mengakibatkan keluarnya darah yang disebut darah menstruasi. Kemudian pada hari ke-8 sampai 12 disebut fase proliferatif fase, di mana dinding rahim ini mulai menebal lagi. Kemudian pada hari ke-13 sampai 15 disebut fase ovulation, yaitu proses sel telur keluar dari ovarium. Kemudian pada hari ke-19 sampai hari ke-28 disebut fase sekretory fase, di mana di sini ketika terjadi pembuahan maka endometrium akan menebal. Tapi jika tidak terjadi pembuahan maka endometrium akan meluruh lagi, kemudian menjadi menstruasi. Begitulah seterusnya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke proses pembentukan janin. Nah, di 3 minggu awal terjadi pembelahan, kemudian di minggu keempat zigot ini berubah menjadi blastacista. Kemudian di minggu ke-5 sudah mulai terbentuk dasar-dasarnya, namun belum jelas. Kemudian di minggu ke-6 pembentukannya sudah mulai jelas. Kemudian di minggu ke-7 sudah mulai terbentuk kepala dan juga kaki dan tangan. Kemudian di minggu ke-8 sampai dengan 10 organ-organ di dalam tubuh sudah mulai berkembang. Oke, kita lanjut ke proses perkembangan janin pada minggu ke-11 sampai minggu ke-22. Di sini pada minggu 11 sampai 13 minggu, di mana di sini janin sudah mulai bergerak tapi belum dirasakan sama ibunya. Kemudian dia juga wajah dan juga jari-jarinya sudah mulai terbentuk secara sempurna. Kemudian pada 14 sampai 18 minggu, di sini dia sudah mulai menelan air dari ketuban. Kemudian dia juga sudah mulai bisa mendengarkan suara dari luar. Kemudian pada 19 sampai 22 minggu, di sini pergerakan bayi sudah mulai dirasakan oleh ibu. Selanjutnya yaitu pada minggu ke-23 sampai minggu ke-41. Pada minggu ke-23 sampai 29, otak bayi mulai berkembang dan mulai merespon suara, gerakan dan respon tubuh juga mulai cepat. Pada minggu ke-30 sampai 35, bayi terasa kuat, sistem syaraf pusat dan paru-paru akan semakin matang. Kemudian
pada minggu ke-36 sampai 41, bayi makin turun ke pinggul, mengalami keputihan dan kontraksi. Air ketuban biasanya akan pecah pada minggu ke-39 dan ini adalah detik-detik persalinan. Lanjut ya ke tahapan darah nifas. Yang pertama ada lokia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kecoklatan dan kehitaman. Kemudian volumenya seperti air berat. Kemudian darah yang keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo dan juga mekonium. Kemudian yang kedua ada lokia sanguinolenta, berlangsung pada hari ke-3 sampai 7. Kemudian ciri-cirinya berwarna merah muda, volumenya mulai sedikit, darah keluar bercampur dengan lendir. Kemudian yang ketiga ada lokia serosa, berlangsung pada hari ke-7 sampai ke-14. Ciri-cirinya berwarna kuningnya kecoklatan ya. Kemudian volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Kemudian yang terakhir ada lokia alba. Di sini berlangsung pada hari lebih dari 14 hari. Ciri-cirinya berwarna putih bening, kemudian merupakan tahap dari pemulihan. Kemudian cairan mengandung selaput, lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Lanjut, ada cervical dilatation. Ya, di gambar pertama, di sini serviks masih tertutup rapat dan belum menipis, yang mana masih 0 cm. Di sini kepala bayi belum bisa keluar melalui serviks. Kemudian pada gambar D, gambar yang kedua, yaitu ini menipis sekitar 1 cm, di mana sudah terjadi kontraksi yang membuat serviksnya itu melunak dan membuka. Kemudian pada gambar yang C, di sini serviksnya berukuran 5 cm, di mana dia sudah mulai menipis keseluruhan dan kepala bayi mulai turun ke arah jalan lahir, yang mana sudah pembukaannya semakin lebar. Yang gambar yang keempat, di sini mulai menipis sudah mulai menipis sempurna 10 cm, di mana ibu sudah mulai mengedan dan bayi itu sudah siap untuk keluar tanpa dihalangi oleh serviks dan keluar melalui vagina dan siap untuk persalinan. Oke, kita lanjut ke laktasi yuk. Di sini ada dinding toraks. Fungsinya sebagai pondasi supaya payudara tidak jatuh. Nah, kemudian di sini ada otot dada. Fungsinya sebagai penopang payudara. Kemudian di sini ada lobus. Lobus itu merupakan kantung-kantung kecil yang isinya banyak. Nah, di sini tempat produksi ASI. Kemudian di sini ada puting susu, yaitu tempat keluarnya ASI. Kemudian di sini ada areola. Di sini itu merupakan area sekitar puting yang biasanya berwarna coklat. Nah, fungsinya itu untuk menegakkan puting dan juga memberi kelembapan pada puting. Kemudian di sini ada saluran susu. Kemudian di sini ada jaringan. Lanjut, di sini ada jaringan adipsa. Ini aku tuh salah. Ini ada jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini merupakan kumpulan lemak. Nah, di sini ada saluran susu. Nah, saluran susu ini merupakan jalur tempat keluarnya ASI. Kemudian di sini ada jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini merupakan kumpulan lemak. Nah, ia mengatur dari besar kecilnya suatu payudara. Kemudian ada kulit. Nah, fungsi kulit ini untuk menutupi semua organ dari payudara. Selanjutnya ada mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin. Ketika bayi lapar, ibu akan memberikan putingnya dan bayi akan menghisap. Hisapan bayi tersebut akan merangsang saraf di payudara. Kemudian rangsangan saraf tersebut akan diantarkan ke hipotalamus. Hipotalamus akan mengirim sinyal ke pituitari posterior. Dalam hipotalamus sendiri terdapat dua respon, yaitu pituitari anterior, di mana dia akan merangsang terjadinya
prolaktin, dan prolaktin sendiri ini akan merangsang produksi ASI di kelenjar susu. Kemudian yang kedua ada pituitari posterior, di mana ia adalah berfungsi mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin sendiri berfungsi untuk mengeluarkan ASI. Nah, gimana penjelasan dari teman-teman tadi? Sudah paham kan? Semoga bermanfaat ya.